Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. 50 tahun begitu kira-kira itu. Sempat ramai wacana denda damai bagi pelaku tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo membantah anggapan pemerintahannya akan memaafkan koruptor. Lantas bagaimana komitmen nyata Presiden untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor dan menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Presiden pun meminta Kejaksaan Agung segera mengajukan banding atas vonis ringan koruptor. Meski tidak menyebut kasus korupsi yang dimaksud, namun pernyataan Presiden jadi sorotan di tengah putusan ringan terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz dan 4 terdakwa lain dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan banding sudah didaftarkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Harli bilang saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Bicara pemberantasan korupsi, sebelumnya mengemuka kontroversi wacana denda damai bagi para koruptor. Merespons wacana yang sempat jadi bola liar di publik itu, Presiden Prabowo menegaskan yang ia maksud bukan memaafkan koruptor, melainkan para koruptor yang telah bertobat dan menyesali perbuatan tetap harus mengembalikan semua uang negara yang telah dicuri. Alih-alih terpecah isu memaafkan koruptor, Presiden meminta semua pihak bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Menyusul ramainya mispersepsi di publik, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak akan lagi melanjutkan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Menku mengklarifikasi mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Supratman mengaku hanya ingin menjelaskan perbandingan bahwa ada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian perekonomian negara, seperti pengampunan pajak atau tax amnesty.
Supratman menjelaskan, denda damai bukanlah domain dari Presiden, melainkan kewenangan Jaksa Agung untuk pengampunan pidana ekonomi. Karena itu, denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni pelaku korupsi. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty. Kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan. Itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai, sebelumnya Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai Menteri Hukum hanya mencari pembenaran dari gagasan Presiden Prabowo yang ingin mengampuni koruptor. Mahfud menegaskan denda damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Sorotan tajam dan keraguan publik terhadap pemberantasan korupsi tak terlepas dari vonis ringan hakim terhadap para terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Harvey juga didenda 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Lalu ada terdakwa Helena Lim yang terbukti membantu Harvey melakukan korupsi, divonis 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Vonis ringan ini pun mendapat banyak hujatan warganet. Lewat kritik yang diunggah ke media sosial, warga menyaksikan penegakan hukum dan meyakini bahwa hukuman Harvey dan rekan-rekannya masih akan mendapat pemotongan lagi. Di tengah keraguan dan harapan terhadap pemberantasan korupsi, publik mendesak hakim di tiap tingkat lembaga peradilan bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Apalagi jika merugikan negara hingga triliunan rupiah. Publik menanti langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo dalam melawan tindak pidana korupsi. Hukuman setimpal dan efek jera bagi mereka yang mengeruk keuangan negara semestinya diberikan. Friska Clarissa, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.